Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Mariana di sini dalam pelajaran ekonomi, belajar ekonomi. Bu, kalau di Indonesia pakai sistem apa? Bagus, ini yang akan kita bahas di materi sekarang. Mari kita simak. Di sini kita akan membahas tentang sistem ekonomi Indonesia, mulai dari perkembangan sistem ekonomi Indonesia sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Kemudian di sini juga kita akan membahas tentang karakteristik perekonomian Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan sistem ekonomi Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada abad ke-16 sampai dengan 18, di zaman penjajahan Belanda, sistem ekonomi yang diterapkan ialah paham merkantilisme. Selanjutnya, pada masa penjajahan Inggris tahun 1811 sampai 1816, sistem tanam paksa atau kultur stelsel, sistem ekonomi pintu terbuka atau liberal. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1945, di masa penjajahan Jepang, sistem ekonomi yang diterapkan ialah sistem ekonomi sosialis. Kemudian setelah kemerdekaan, tepatnya di Orde Lama, periode tahun 1945 sampai dengan 1967, berlaku swasembada pangan, demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin. Selanjutnya, di masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, sistem ekonomi pintu terbuka atau liberal, dan di Orde Reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang berlaku sistem ekonomi campuran atau ekonomi Pancasila. Berikut ini 5 peran Pancasila dalam sistem demokrasi ekonomi. Sila pertama yakni nilai ketuhanan. Dalam menjalankan sistem perekonomian Indonesia, nilai dan etika agama berperan penting. Nilai ini mampu menghindari adanya kemungkinan kerugian maupun penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertentangan dengan nilai agama. Sila kedua, nilai kemanusiaan. Sistem perekonomian Indonesia mengutamakan prinsip humanis dan menolak eksploitasi. Dalam segala kegiatan ekonomi, pekerja berhak mendapatkan gaji dan fasilitas sesuai dengan tingkat kerja, tanggung jawab, dan resiko yang telah diberikan perusahaan. Pada sila ketiga, nilai kesatuan, seluruh kegiatan ekonomi bermula dari keinginan keluarga untuk menjaga persatuan. Pelaku ekonomi berupaya untuk menghasilkan produk yang tidak bertentangan dengan nilai maupun norma yang berlaku sekaligus bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia. Sila keempat, nilai musyawarah atau demokrasi. Sistem ekonomi demokrasi Indonesia dijalankan bersama dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan nilai ini, segala masalah dapat diselesaikan dan diputuskan dengan lebih bijaksana. Sila kelima, nilai keadilan. Semua sumber daya ekonomi yang ada dikelola dan digunakan demi kesejahteraan seluruh warga negara. Pelaku ekonomi memastikan adanya proses distribusi yang baik. Produk yang dihasilkan pun harus bisa dimanfaatkan untuk orang banyak. Berikut ini karakteristik dari sistem perekonomian Indonesia menurut UUD 1945. Tepatnya pada pasal 33 yang telah diamandemen, yang berbunyi 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur oleh undang-undang. Ciri khas dari sistem ekonomi Indonesia ini adalah 1. Negara tetap mengakui hak milik perorangan yang tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Berikutnya dapat dilihat di slide.
negara berperan dengan menciptakan BUMN, adanya koperasi, adanya BUMS, serta adanya serikat pekerja. Adapun kelemahan dalam sistem perekonomian Indonesia yang harus dihindari, diantaranya ialah sistem free fight liberalism, yakni yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. 2. Sistem etatisme, yakni negara serta aparatur ekonomi bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Yang ketiga ialah praktik monopoli, yakni pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok. Setelah kita membahas semua materi tentang sistem ekonomi Indonesia, anak-anak diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dan dapat ditulis di buku latihan. Demikian materi kita pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.